Apa kabar semuanya para ngoding mania? Pembahasan video tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar membuat animasi menggunakan trigonometri. Ilmu berhitung atau matematika termasuk mata pelajaran yang kurang saya kuasai saat di bangku sekolah. Tapi setelah mengenal bahasa pemrograman, ternyata sangat disayangkan jika trigonometri ini diabaikan. Trigonometri sangat membantu untuk mengetahui dan menentukan sudut pada bidang segitiga. Nilai sudut bisa menghasilkan gerakan animasi yang dinamis. Dalam tutorial kali ini, ruang lingkup hanya sebatas materi sin dan cosinus. Tidak terlalu mendalam membahas secara teoritis, namun langsung ke implementasi atau praktek ngoding. Video ini merupakan hasil ngulik selama 4 hari. Saya berusaha memahami dan mengaplikasikan dalam web programming untuk membuat efek animasi. Terciptalah video tutorial ini, yang merupakan intisari materi yang saya dapatkan selama mengulik. Semoga tutorial ini tidak mengecewakan. Harapan yang saya inginkan yaitu bisa bermanfaat bagi peminat dan para animator pemula. Sebelum melangkah pada proses pengoding, alangkah baiknya diaktifkan dulu teks atau subtitle tersedia dalam dua bahasa Inggris dan Indonesia. Jika Anda baru ngoding, alangkah lebih baiknya lihat video di pojok kanan atas. Sebelum ke proses ngoding, saya akan menjelaskan halaman yang disebut responsive. Mari kita langsung buka saja ke kode editornya. Saya sudah menyiapkan 3 file dalam folder trigonometri. Dokumen HTML dan judul sudah dibuat. Lalu file HTML sudah disambungkan dengan file style dan script. Di dalam body terdapat elemen div dengan nama class container yang mempunyai elemen child atau H1 berisi kata testing. Sekarang kita lihat isi kode dari style.css. Dalam tutorial kali ini, saya mencantumkan baris kode media queries. Kita akan sama-sama lihat kecanggihannya saat dicoba pada browser. Buka browsernya, saya menggunakan Mozilla. Saat dimensi atau ukuran body saya perkecil, maka akan terlihat kata testing berubah mengecil serta layar warna menjadi abu-abu. Arahkan kursor ke kotak konsol, lalu tulis kode ini. Terlihat menunjukkan 757 piksel. Mari kita coba perkecil lagi dimensi bodinya. Latar akan berubah menjadi warna merah. Inilah yang disebut dengan responsive. Laman dokumen HTML mengikuti dan beradaptasi dengan dimensi browser tanpa harus dimuat ulang atau di-refresh. Responsive ini hanya ada pada media queries punyaan CSS3. Tahap selanjutnya, jadikan dulu komentar pada elemen H1. Di dalam elemen container, buat tag elemen SVG. Di dalamnya buat elemen path, tambahkan atribut D, buka halaman style, buatlah style SVG dengan beberapa properti diantaranya. 4 properti awal menempatkan elemen SVG di tengah layar. Kemudian ukurannya dibuat lebar 640 piksel. Tinggi 720 piksel. Selanjutnya, buatlah style untuk elemen path. Ada 2 properti dalam path. Kembali ke laman HTML, buka laman Pratayang. Pada baris path, buat dulu atribut stroke atau warna untuk garis ini. Isilah argumen pada atribut B sebagai berikut.
M isi dengan koordinat X sama dengan 320. Kemudian Y 0. L atau line atau garis isi dengan koordinat X-nya 320, Y 720. Maka akan terlihat garis vertikal berwarna biru. Untuk garis berikutnya akan dibuat garis horizontal. Saya akan memberi warna orange. Berikut ini koordinat-koordinatnya. Garis terakhir merupakan garis vertikal berwarna putih. Kita akan buat garis putih ini berputar searah jarum jam. Saya akan ubah ketebalan garis ini agar bisa terlihat jelas. Perhatikan cara merubahnya. Buka laman style, buat lagi path dengan tambahan last child. Artinya baris terakhir pada elemen path. Isi dengan properti stroke width berargumen 5 pixel. Kini sudah terlihat jelas. Pastikan pada laman HTML, layar pratayang sudah dibuka. Ke laman script, buatlah fungsi dengan nama animation. Di dalam scope fungsi, deklarasikan beberapa ekspresi menggunakan let. Besar radius dibuat 160 pixel. Saya akan memberikan parameter pada fungsi, beri parameter ID pada fungsi animation. Kemudian jadikan parameter ID bertambah 1 dengan menuliskan baris kode berikut ini. Buatlah argumen scene dan cost sebagai berikut. Koordinat X isi dengan argumen separuh lebar atau width area SVG. Kemudian Y isi dengan argumen separuh tinggi atau height area SVG. Sebelum dilanjutkan, buka laman HTML, tambahkan atribut ID pada path last child, beri argumen dengan nama ID anim. Kembali ke laman script. Tanpa harus dideklarasikan, tulislah baris kode berikut ini. Isi dengan argumen seperti ini. Jangan lupa gunakan tanda kutip. Copy nilai atribut D pada laman HTML. Rapikan. Ganti poin M dengan baris kode berikut ini. XM adalah koordinat X pada M, atribut D elemen path. YM adalah koordinat Y pada M, atribut D elemen path. XM isi dengan argumen X ditambah sin. YM isi dengan argumen Y ditambah minus cos. Buatlah console.log dengan parameter ID. Baris ini berfungsi memberitahu info ID pada kotak konsol browser. Berikut ini cara bagaimana agar garis putih ini bergerak. Tulis baris kode window.requestAnimationFrame dengan parameter fungsi animation di dalamnya. Sekarang tulis baris animation untuk menjalankan animasi. Garis putih sudah mulai bergerak, seperti terlihat pada layar pratayang. Terlihat sangat cepat.
Tambahkan ekspresi speed di dalam fungsi animation. Ekspresi ini untuk mengatur kecepatan animasi. Selanjutnya, perhatikan penempatan ekspresi speed ini. Save atau tekan Ctrl S. Kini animasi bergerak melambat. Garis putih bergerak searah jarum jam. Kita coba ubah argumen radius. Jika ditambah dari nilai semula, maka garis putih atau koordinat Y makin memanjang. Lakukan eksperimen lainnya agar mengetahui arah dan dimensi garis putih. Jika sin dan cos berargumen positif, maka arah garis akan melawan arah jarum jam. Animasi sebelumnya menggunakan window.request animation frame, di mana animasi akan terus diulang atau infinite. Selanjutnya, cara membuat animasi dengan jeda menggunakan set interval. Deklarasikan dulu beberapa ekspresi berikut. Di dalam fungsi animation, saya akan membuat suatu kondisi, yaitu jika nilai cos menjadi negatif, maka interval akan berhenti. Baris kode ini cara mengaktifkan interval. Tambahkan ekspresi transition berargumen 1000 atau 1 detik. Animasi kemungkinan akan berjalan sangat lambat karena durasi pergantian interval selama 1 detik atau 1000 milidetik. Bagaimana jika argumen transition diubah menjadi 1 milidetik? Garis berputar 90 derajat searah jarum jam. Garis putih berhenti karena nilai cos sudah mencapai negatif. Jika clear interval pada posisi sin negatif, maka garis berputar akan menjadi 180 derajat. Jika clear interval pada posisi sin negatif dan cos positif, garis berputar 270 derajat. Akan saya buat semua baris kode clear interval dalam bentuk komentar. Selanjutnya, cara mengubah arah pergerakan garis putih. Jika ingin berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise, ubahlah argumen pada XM. Sin menjadi cos, lalu pada YM, minus cos, ubah menjadi minus sin. Agar lebih jelas dan mudah dipahami, saya akan menampilkan klip video berikut ini. Pada kuadran pertama, rumus serta arah yang digunakan sebagai berikut. Kuadran kedua, kuadran ketiga, dan terakhir kuadran keempat. Cobalah masing-masing rumus ini untuk menentukan arah animasi. INT-ID saya akan jadikan dulu komentar ke laman HTML, tambahkan tag cycle di dalam elemen SVG,
Tulis baris kode berikut ini. Beri nama ID pada cycle, lalu tentukan posisi X dan Y serta besar lingkaran. Style pada cycle bisa saja dibuat pada HTML seperti ini. Tapi agar lebih rapi, lain kali masukkan beberapa properti ini di dalam file style.css. Setelah selesai, kembali ke laman script, tulis baris kode berikut ini. Tidak perlu mendeklarasikan nama ID cycle. Langsung tulis saja beserta nilai atributnya. Angka 1 dan 2 pada atribut didapat dari susunan properti elemen circle. Jika dilihat di laman HTML, array atau susunan elemen cycle dimulai dengan nama ID, yaitu cycle 0, CX1, dan CY2. Jalankan animasi, tekan Ctrl / pada baris int ID, save atau tekan Ctrl S. Lingkaran akan mulai bergerak pada jam 12 arah jarum jam. Bagaimana jika baris kode garis putih dijadikan komentar? Lalu argumen radius dikurangi. Save dan tekan Ctrl S. Hasilnya bisa terlihat pada layar pratayang. Coba jalankan juga pada browser. Tahap terakhir. Coba perhatikan baris kode clear interval. Jika saat sin kurang dari 0 atau negatif, maka lingkaran akan berputar tidak lebih dari 180 derajat, mulai dari jam 12 ke jam 6 arah jarum jam. Berikut ini baris kode untuk masing-masing nilai derajat. Jika animasi ingin berhenti pada kuadran pertama atau tidak lebih dari 90 derajat, atur clear interval saat kondisi cos negatif atau lebih kecil dari 0. Pada kuadran kedua, kondisi sin negatif atau sin lebih kecil dari 0. Kuadran ketiga, kuadran terakhir, animasi berhenti setelah mencapai 360 derajat. Angka sin diperoleh dari hasil argumen x, m, dan ym ketika masing-masing argumen ini bernilai pada speed 500, id 3140, dan radius 320. Berikut ini hasil olah kode yang dibuat menggunakan metode ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan animasi, khususnya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, CSS3, dan HTML. Terima kasih telah menyaksikan, terus dukung channel ini. Pertama, tekan logo ini bagi yang belum subscribe. Kedua, saksikan video-video yang tertera berikut ini. 3. Klik tombol suka serta bagikan link video ini melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan atau usulan video selanjutnya, saran dan kritik. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya.